Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tentang puasa. Beberapa aspek hukum berkaitan dengan puasa. Yang pertama, faman kana minkum maridon. Siapa di antara kamu yang menderita sakit? Marid berarti sakit. Penyakit dalam kaitannya dengan puasa secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, penderita tidak dapat berpuasa karena sakitnya, maka ia wajib berbuka. Yang kedua, penderita dapat berpuasa tetapi dengan mendapat kesulitan atau keterlambatan penyembuhan, maka ia dianjurkan tidak berpuasa. Sebagian ulama menyatakan bahwa penyakit apapun yang diderita oleh seseorang membolehkannya untuk berbuka atau tidak berpuasa. Ulama besar Ibnu Sirin pernah ditemui makan di siang hari bulan Ramadan dengan alasan jari telunjuknya sakit. Betapapun harus dicatat bahwa Al-Quran tidak merinci persoalan ini. Teks ayat mencakup pemahaman Ibnu Sirin tersebut. Namun demikian, agaknya kita dapat berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja memilih redaksi demikian guna menyerahkan kepada nurani manusia masing-masing untuk menentukan sendiri apakah ia berpuasa atau tidak. Di sisi lain harus diingat bahwa orang yang tidak berpuasa dengan alasan sakit, maka ia harus mengganti puasa di hari-hari yang lain. Yang kedua, au ala safarin, atau dalam perjalanan. Ulama-ulama berbeda pendapat tentang bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Perbedaan tersebut berkaitan dengan jarak perjalanan. Secara umum dapat dikatakan bahwa jarak perjalanan tersebut sekitar 90 km. Tetapi ada juga yang tidak menetapkan jarak tertentu, sehingga seberapapun jarak yang ditempuh selama dinamai safar atau perjalanan, maka hal itu merupakan izin untuk memperoleh kemudahan atau rukhsah. Perbedaan lain berkaitan dengan ilat atau sebab izin ini. Apakah karena adanya unsur safar atau perjalanan atau unsur
keletihan akibat perjalanan. Di sini dipermasalahkan misalnya jarak antara Jakarta Jogja yang ditempuh dengan pesawat kurang dari 1 jam, serta tidak meletihkan. Apakah ini dapat dijadikan alasan untuk berbuka atau mengkosor sholat atau tidak? Ini antara lain berpulang kepada tinjauan sebab izin ini. Selanjutnya mereka juga memperselisihkan tujuan perjalanan yang membolehkan berbuka. Demikian juga qashar dan menjamak sholat. Apakah perjalanan tersebut harus bertujuan dalam kerangka ketaatan kepada Allah? Misalnya perjalanan haji, silaturahmi, belajar, atau termasuk juga perjalanan bisnis dan mubah yang membolehkan seperti wisata dan sebagainya. Agaknya, alasan yang memasukkan hal-hal di atas sebagai membolehkan berbuka lebih kuat jika perjalanan tersebut untuk perbuatan maksiat, maka tentu yang bersangkutan tidak memperoleh izin untuk berbuka dan atau menjamak sholatnya. Bagaimana mungkin orang yang durhaka memperoleh rahmat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala? Juga diperselisihkan apakah yang lebih utama bagi seorang musafir, berpuasa atau berbuka? Imam Malik dan Imam Syafi'i menilai bahwa berpuasa lebih utama dan lebih baik bagi yang mampu. Tetapi sebagian besar ulama bermazhab Maliki dan Syafi'i menilai bahwa hal ini sebaiknya diserahkan kepada masing-masing pribadi. Dalam arti apapun pilihannya, maka itulah yang lebih baik dan utama. Pendapat ini dikuatkan oleh sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim melalui Anas bin Malik yang menyatakan bahwa kami berada dalam perjalanan di bulan Ramadan. Ada yang berpuasa dan ada pula yang tidak berpuasa. Nabi tidak mencela yang berpuasa dan tidak juga mereka yang tidak berpuasa. Memang ada juga ulama yang beranggapan bahwa berpuasa lebih baik daripada baik bagi orang yang mampu. Tetapi sebaliknya ada pula yang menilai bahwa berbuka lebih baik dengan alasan ini adalah izin Allah. Tidak baik menolak izin, dan seperti penegasan Al-Quran sendiri dalam konteks puasa, yuridullaha bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kamu dan tidak menghendaki kesulitan. Bahkan ulama-ulama Zahiriyah dan Syiah mewajibkan berpuasa, antara lain berdasar firman-Nya dalam lanjutan ayat di atas, yaitu wa iddatum min ayyamin ukhar, sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari lain. Ulama keempat mazhab sunnah menyisipkan kalimat untuk meluruskan redaksi di atas sehingga terjemahannya lebih kurang berbunyi: barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan ia tidak berpuasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Kalimat lalu ia tidak berpuasa adalah sisipan yang oleh ulama perlu adanya. Karena terdapat sekian banyak hadis yang membolehkan berpuasa dalam perjalanan, sehingga kewajiban mengganti itu hanya ditujukan kepada para mufasir dan orang yang sakit tetapi tidak berpuasa.
Sisban semacam ini ditolak oleh ulama Syiah dan Zairiyah, sehingga dengan demikian buat mereka menjadi wajib bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan untuk tidak berpuasa, dan wajib pula menggantinya pada hari-hari yang lain seperti bunyi harfiah ayat di atas. Apakah membayar puasa yang ditinggalkan itu harus berturut-turut? Ada sebuah hadis tetapi dinilai lemah yang menyatakan demikian. Tetapi ada riwayat lain melalui Aisyah radhiyallahu anha yang menginformasikan bahwa memang awalnya ada kata pada ayat puasa yang berbunyi muttatabi'at yang maksudnya memerintahkan penggantian qada itu harus dilakukan bersinambung tanpa sehari pun berbuka sampai selesainya jumlah yang diwajibkan. Tetapi kata muttatabi'at dalam faidatum min ayyamin ukhor, muttatabi'at yang berarti berturut atau bersinambung itu kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya ayat tersebut tanpa kata itu, sehingga yang tercantum sebagaimana yang tercantum dalam mushaf sekarang. Mengqadha atau mengganti puasa apakah harus segera? Dalam arti harus dilakukannya pada awal Syawal, ataukah dapat ditangguhkan sampai sebelum datangnya Ramadan berikut? Hanya segelintir kecil ulama yang mengharuskan sesegera mungkin, namun umumnya tidak mengharuskan ketergesaan itu, walaupun diakui bahwa semakin cepat semakin baik. Nah, bagaimana kalau Ramadan berikutnya sudah berlalu kemudian kita tidak sempat menggantinya? Apakah ada kafarat akibat keterlambatan itu? Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa di samping berpuasa ia harus membayar kafarat berupa makan seorang miskin. Sedangkan Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan kafarat dengan alasan tidak dicakup oleh redaksi ayat di atas. Yang keempat, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Penggalan ayat ini diperselisihkan maknanya oleh banyak ulama tafsir. Ada yang berpendapat bahwa pada mulanya Allah Subhanahu wa taala memberi alternatif bagi orang yang wajib puasa, yakni berpuasa atau berbuka dengan membayar fidyah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat ini berbicara tentang para mufasir dan orang sakit, yakni bagi kedua kelompok ini terdapat dua kemungkinan: musafir dan orang yang merasa berat untuk berpuasa, maka ketika itu dia harus berbuka. Dan ada juga di antara mereka yang pada hakikatnya mampu berpuasa tetapi enggan karena kurang sehat dan atau dalam perjalanan, maka bagi mereka diperbolehkan untuk berbuka dengan syarat membayar fidyah. Pendapat-pendapat di atas tidak populer di kalangan mayoritas ulama. Mayoritas memahami penggalan ini berbicara tentang orang-orang tua atau orang yang mempunyai pekerjaan yang sangat berat,
sehingga puasa sangat memberatkannya. Sedang ia tidak mempunyai sumber rezeki lain kecuali pekerjaan itu. Maka dalam kondisi semacam ini, mereka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Demikian juga halnya dengan orang yang sakit sehingga tidak dapat berpuasa dan diduga tidak akan sembuh dari penyakitnya. Termasuk juga dalam pesan penggalan ayat di atas adalah wanita hamil dan atau menyusui. Dalam hal ini terdapat rincian sebagai berikut. Wanita yang hamil dan menyusui wajib membayar fidyah dan mengganti puasanya di hari lain seandainya yang mereka khawatirkan adalah janin atau anaknya yang sedang menyusui. Saya ulangi, wanita yang hamil dan menyusui wajib membayar fidyah dan mengganti puasanya di hari lain seandainya yang mereka khawatirkan adalah janin atau anaknya yang sedang menyusui. Tetapi bila yang mereka khawatirkan diri mereka, maka mereka berbuka dan wajib menggantinya di hari lain tanpa harus membayar fidyah. Fidyah dimaksud adalah memberi makan fakir miskin setiap hari selama ia tidak berpuasa. Ada yang berpendapat sebanyak setengah sok atau gantang atau kurang lebih 3,125 gram gandum atau 3/1/8 gram gandum atau kurma atau makanan pokok. Ada juga yang menyatakan 1 mud yakni sekitar 5/6 liter. Dan ada lagi yang mengembalikan penentuan jumlahnya pada kebiasaan yang berlaku pada setiap masyarakat. Yang kelima, ukhilla lakum lailatas siyama rafasu ila nisaikum, dihalalkan kepada kamu pada malam Ramadan bersebadan dengan istri-istrimu. Ayat 180 surat Al-Baqarah. Ayat ini membolehkan hubungan seks atau bersebadan di malam hari bulan Ramadan, dan ini berarti bahwa di siang hari Ramadan hubungan seks tidak dibenarkan. Termasuk dalam pengertian hubungan seks adalah mengeluarkan sperma dengan cara apapun. Karena itu, walaupun ayat ini tidak melarang ciuman atau pelukan antara suami istri, namun para ulama mengingatkan bahwa hal tersebut bersifat makruh, khususnya bagi yang tidak dapat menahan diri karena dapat mengakibatkan keluarnya sperma. Menurut istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya saat berpuasa. Nah, bagi yang mencium atau apapun selain hubungan seks kemudian ternyata basah, maka puasanya batal. Ia harus menggantinya pada hari lain. Tetapi mayoritas ulama tidak mewajibkan yang bersangkutan membayar kafarat, kecuali jika ia melakukan hubungan seks di siang hari, dan kafaratnya dalam hal ini berdasarkan hadis Nabi adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka ia harus memerdekakan hamba. Jika tidak mampu juga, maka ia harus memberi makan 60 orang miskin. Bagi yang melakukan hubungan seks di malam hari tidak harus mandi sebelum terbitnya fajar. Ia hanya berkewajiban mandi sebelum terbitnya matahari, paling tidak dalam batas waktu yang memungkinkan dia salat subuh dalam keadaan suci
pada waktunya. Demikian pendapat mayoritas ulama. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makan dan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ayat ini membolehkan seseorang untuk makan dan minum, juga melakukan hubungan seks sampai terbitnya fajar. Pada zaman Nabi, beberapa saat sebelum fajar, Bilal mengumandangkan azan, namun beliau mengingatkan bahwa bukan itu yang dimaksud dengan fajar yang mengakibatkan larangan di atas. Imsak yang diadakan hanya sebagai peringatan dan persiapan untuk tidak lagi melakukan aktivitas yang terlarang. Namun, bila dilakukan, maka dari segi hukum masih dapat diberi pertanggungjawaban selama fajar atau waktu subuh belum masuk. Perlu diingatkan bahwa hendaknya kita jangan terlalu mengandalkan azan, karena boleh jadi muadzin mengumandangkan azannya setelah berlalu beberapa saat dari waktu subuh. Karena itu sangat beralasan untuk menghentikan aktivitas tersebut saat imsak. Yang ketujuh, summa atimus syama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Penggalan ayat ini datang setelah ada izin untuk makan dan minum sampai dengan datangnya fajar. Puasa dimulai dengan terbitnya fajar dan berakhir dengan datangnya malam. Persoalan yang juga diperbincangkan oleh para ulama adalah pengertian malam. Ada yang memahami kata malam dengan tenggelamnya matahari walaupun masih ada mega merah. Dan ada juga yang memahami malam dengan hilangnya mega merah dan menyebarnya kegelapan. Pendapat pertama didukung oleh banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang pendapat kedua dikuatkan oleh pengertian kebahasaan dari lail yang diterjemahkan malam. Kata lail berarti sesuatu yang gelap. Karenanya rambut yang berwarna hitam pun dinamakan lail. Pendapat pertama sejalan juga dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mempercepat berbuka puasa atau menyegerakan berbuka puasa dan memperlambat sahur. Pendapat kedua sejalan dengan sikap kehati-hatian karena khawatir maghrib sebenarnya belum masuk. Demikian sedikit dari banyak aspek hukum yang dicakup oleh ayat-ayat yang berbicara tentang puasa Ramadan. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.